Pertanyaan adalah kira-kira Pak, kalau saya sudah auditori tadi hasil tesnya tadi, atau katakanlah sejak lahir, karena ini bawaan sebenarnya, sejak lahir saya udah auditori Pak. Kira-kira dalam perjalanan hidup saya, ya, kira-kira bisa berubah nggak Pak? Saya jadi visual atau jadi kinestetik. Menurut Anda yang studio bisa berubah nggak? Bisa Pak nggak? Yang di rumah? Oke, ya gini, karena ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Tadi saya katakan di awal bahwa ini kita tidak belajar karakter yang mungkin tidak bisa dirubah, ya. Jadi ini sangat bisa diubah menurut, ya. Karena bisa dipelajari, bisa diubah, bisa ditingkatkan, ya. Bahkan 180 derajat. Oke. Nah, kalau ambang Anda dengan sengaja, ya Mbak Menur, oke, belajar untuk mengenai visual dari kinestetik ini, Anda bisa merubahnya dengan kesadaran Anda. Kayaknya auditori itu kelemahannya adalah kemampuan bicara secara verbal. Oke, saya pelajari kemampuan saya bicara secara verbal sehingga bagus, maka Anda akan cenderung meningkat kekuatan Anda sebagai orang visual. Karena kelebihan orang visual adalah kemampuan bicara secara verbal. Kemudian Anda belajar, oh orang kinestetik itu pemikir yang cermat kelebihannya. Jadi dalam banyak hal saya akan berpikir secara cermat, secara dalam, Anda punya kekuatan orang kinestetik. Ya, nah ini kalau dari kesadaran sendiri. Bisa juga perubahan itu karena lingkungan bisa jadi. Karena orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi. Karena atasan Anda, rekan kerja Anda juga bisa. Jadi bisa juga dipaksakan, bukan kemauan Anda. Contoh misalnya, ya, buat Anda yang di rumah atau yang studio, ya, yang buat Anda yang punya katakanlah anak masih balita gitu, ya saya mau tanya dulu gitu. Kira-kira Anda lebih suka anak yang cerewet, ya, banyak ngomong, atau anak yang diem, ya, cenderung pemikir, atau yang beliksatan gitu, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Lebih milih yang mana? Yang di studio lebih milih mana? Ya, apakah yang tadi cerewet, ya? Mungkin Anda pikir, wah yang diem nih kayaknya penurut dan sebagainya, ya. Sehingga yang cerewet, pada saat cerewet dibilang, ih cerewet banget sih, ih udah diem dong kamu. Nah, lama-lama kalau setiap hari disuruh diem, anak ini yang cenderung cerewet, ya, dia cenderung visual, lama-lama dia akan menjadi auditori. Atau akan menjadi kinestetik mungkin, ya, nggak berhenti ngomongnya tapi jadi banyak gerak, lari sana lari sini lompat sana karena nggak boleh ngomong. Atau yang tadinya kinestetik, lari sana, ih kamu nih bandel banget lompat sana lompat sini, oke, diem dong. Akhirnya mungkin dia cerewet. Nah dalam pekerjaan kita, ya di dalam karir kita bisa jadi seseorang yang tadinya visual jadi auditori, auditori jadi kinestetik dan sebaliknya. Misalnya, ya, oke, menurut di divisi apa, bagian apa? Sales and marketing. Wah, sales and marketing sebenarnya lebih cocok idealnya untuk orang-orang yang visual. Karena kemampuan verbalnya, kemudian dia memang lebih suka ketemu orang dan sebagainya. Nah karena menurut auditori, mau tidak mau, menurut dipaksakan untuk ya menjadi orang yang banyak bicara, banyak mingle dengan orang lain. Sehingga Anda berubah menjadi visual, ya bisa. Atau sebaliknya, orang-orang yang di lapangan, kemudian ditarik ke belakang. Di back office, disuruh diam, disuruh mikir. Lama-lama visual jadi kinestetik.